warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Sulastri dengan NIM 1514221722. Saya dari kelas 2G. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk menjawab soal UTS dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dengan dosen pengampuh Ibu Dr. Asmi Ilham, SPD, MSI. Dan langsung saja soal pertama, yaitu sebagai seorang mahasiswa PGSD, Anda perlu mempelajari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Menurut pendapat Anda, apa manfaat mempelajari mata kuliah tersebut? Menurut saya, sebagai seorang mahasiswa PGSD, kita perlu mempelajari Psikologi Pendidikan. Ini sangat penting untuk mengapa demikian? Karena kita akan menjadi calon guru. Karena pelajaran psikologi pendidikan ini bisa membantu sebagai pengajar untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dan tepat. Dengan pembelajaran psikologi pendidikan diharapkan agar pendidik mampu memulihkan penilaian dan evaluasi untuk kemampuan siswa. Psikologi pendidikan ini membantu guru dalam karakteristik siswa emosional untuk memberikan proses belajar mengajar yang tepat sehingga menghasilkan proses belajar yang efektif dan efisien. Tentunya sebagai seorang guru, ini kita dituntut untuk mengetahui setiap karakteristik dari siswa itu. Dengan kita mengetahui setiap karakteristik dari peserta didik, maka akan membantu proses pembelajaran, sehingga terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu, ada beberapa teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Pilih salah satu dari teori tersebut dan beri alasan Anda memilih teori tersebut dihubungkan dengan proses pembelajaran di sekolah. Sebelumnya, apa sih itu belajar? Belajar merupakan suatu kegiatan utama yang dilakukan oleh kita. Untuk menuntut ilmu, pada dasarnya belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Menggunakan media apa saja, ada berbagai macam teori belajar menuntut para ahli. Salah satunya adalah teori belajar kognitif. Nah, teori belajar kognitif ini adalah menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, antara lain analisis mengelola informasi dan prediksi. Dan mengapa saya memilih teori ini lebih mengutamakan proses belajar. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yaitu, setiap siswa memiliki gaya belajar dan gaya berpikir yang berbeda. Jelaskan peran guru dalam menghadapi perbedaan siswa tersebut. Pada dasarnya, proses penanganan pada setiap individu dilakukan dengan cara yang berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lain. Setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga melakukan sesuatu penanganan juga menggunakan cara yang berbeda-beda. Dan setiap guru menemukan perbedaan dari setiap individu, maka langkah berikutnya adalah melakukan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran yang disesuaikan dengan perbedaan tersebut supaya setiap individu mampu berkembang sesuai dengan kemampuan dan kecepatan yang memiliki oleh masing-masing individu siswa. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu, akhir-akhir ini beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya motivasi belajar siswa SD yang rendah. Menurut Anda, apa yang menyebabkannya dan upaya apa yang harus dilaksanakan agar motivasi belajar siswa akan meningkat? Guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi siswa, menumbuhkan aktivitas dan kreativitas peserta didik sehingga akan terjadi proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar adalah merupakan tugas pokok dan utama bagi seorang guru, karena seorang guru mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan keberhasilan belajar anak. Tinggi rendahnya motivasi belajar siswa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah
pengelolaan kelas yang kurang menarik, kondisi jasmani dan rohani siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis belajar, dan upaya guru membelajarkan siswa. Upaya yang dapat kita lakukan bagi calon seorang pendidik yaitu penataan ruang kelas yang menarik, pilih metode belajar yang tepat, maksimalkan fasilitas pembelajaran, manfaatkan media belajar, meningkatkan kualitas guru, evaluasi pembelajaran, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Sekian itu jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.